cuma aku cuma modal satu lipstick doang. Lipstick itu aku ingat banget warnanya nude gitu, jadi aku cuma pakai di sini sama di sini sama di sini. Bagaimana caranya supaya bisa memiliki suami yang setia? Nah. Waduh. Papa aku kan waktu itu kayak baru dapat uang pensiun gitu kan, terus dia pengen kayak bisnis gitu. Akhirnya kita ketemu juga. Iya, seneng banget bisa ketemu Mbak Mary loh. Sama-sama. Ini kita udah cukup lama atur waktunya ya, tapi hari ini thank you sudah disempatkan. Sama-sama, thank you for inviting me. Sama-sama. Aduh, kalau ngomongin tentang Titi Kamal, apa sih yang dia nggak punya? Kayaknya, Bisa aja. hampir segalanya ya kan. Suami yang setia ada, rumah yang megah dan mewah ada, anak-anak yang cerdas juga ada, bisnis juga ada, wajahnya juga ada, semua ada gitu. Kalau nggak ada wajah nggak bisa lihat nanti Mbak Mary. bener. Tapi kayaknya wah semuanya itu kayak ideal wanita sempurna gitu. Jadi malu nih yang ngomong Mary Riana soalnya. Aduh. Harusnya lebih ke Mbak Mary-nya nih. Aduh, bisa aja. Tapi aku yang pengen aku tanya, jadi kalau di Friends of Mary Riana ini 8+1, jadi akan ada 8 pertanyaan yang aku tanya ke Mbak Titi. Nanti terakhir you can ask me anything, tapi only one question, satu pertanyaan. Boleh. Banyak padahal yang pengen ditanya, tapi only one ya aja. Only one. Oke, jadi pertanyaan pertama, tadi kan saya bilang ada banyak hal yang memang sudah dimiliki oleh seorang Titi Kamal. Tapi dari begitu banyak hal, apa sih yang membuat kamu paling bangga? Oh, yang buat aku paling bangga memiliki harus satu ya, nggak boleh banyak ya. Yang paling bangga dikelilingi oleh orang-orang yang aku sayang. Itu yang bikin aku bangga, karena dengan dikelilingi dengan orang yang aku sayang, aku tuh jadi lebih bahagia, mental aku lebih happy, dan aku jadi kayak lebih percaya diri untuk membuat karya-karya setiap harinya gitu. Jadi kayak ngapain lagi karena aku ngerasa udah pede nih, banyak yang sayang sama aku dan aku juga sayang sama mereka. Itu sih yang bikin aku bangga gitu. Oke, dikelilingi sama orang-orang yang memang sayang dan mencintai dan selalu memberikan support dan selalu memberikan keceriaan dimanapun juga kapanpun. Iya, dan mereka yang bikin aku jadi kayak lebih produktif gitu loh, kayak karena lebih ya itu tadi, karena dapat energi baiknya kan, energi positifnya dari mereka kayak gitu. Iya. Lebih lebih bangga jadi seorang artis yang bikin banyak film. Aku nonton loh film dari AADC zaman dulu banget. Dan gak berubah sampai hari ini. Aduh, makasih. Iya kan? Atau lebih bangga jadi pengusaha. Kalau aku simple sih, justru malah pengennya lebih bangga menjadi ibu dari 2 anak yang lucu-lucu dan aktif, kayak gitu sih ya. Maksudnya sebagai bintang film, sebagai profesi aku, dan juga apa yang udah aku achieve, aku juga pasti udah bangga banget juga sih. Cuma aku lebih kayak sekarang tuh kayak lebih ke family gitu loh, lebih apa-apa keluarga banget. Aku tuh kayak prioritasin anak aku banget gitu. Jadi kayak aku lakuin tiap hari itu untuk menjadi contoh yang baik buat anak-anak aku gitu. Jadi kayak ngasih contoh mereka, dan begitu mereka kayak ada kebiasaan tuh aku kayak jadi lebih senang, lebih bangga yang kayak gitu. Cuma emang kalau di luar itu film segala macam ya, of course aku bangga sama yang udah aku capai. Iya, tapi bagaimanapun juga kebanggaan terbesar seorang wanita adalah ketika bisa membesarkan anak-anaknya dan melihat mereka menyaksikan mereka bertumbuh, kebiasaan mereka setiap harinya, itu yang bikin aku bangga banget gitu. Umur berapa nih yang paling besar? Berarti Juna 8 mau 9, yang kedua itu 4. Oke, Kai mau 5. Oke. Jago banget. Kemarin juga sempat viral. Ketika dia membaca Al-Qur'an ya. Nah itu juga aku sebenarnya agak aku juga ikutan heran juga, karena dia tuh kayak orangnya seneng banget, mungkin kayak papahnya kali ya, seneng banget kalau udah suka sama sesuatu dia perdalam, dia cari tahu, dia belajar sendiri, dia cari tahu sendiri gitu. Walaupun emang ada guru ngajinya sih tiap minggu, cuma
dia banyak kan kalau ada waktu luang dia kayak nonton YouTube, nonton baca buku segala macam, terus dia bikin sendiri tuh cara-cara ngajarin orang huruf hijaiyah ini itu segala macam, terus dia bikin sendiri. Dan aku amazed banget sama tulisannya dia gitu, kayak kaligrafi gitu. Maksudnya kayak dia mau belajar sendiri, itu aja aku udah amazed banget gitu. Dari rasa keingintahuan, curiosity, dan akhirnya menjadi sebuah interest yang akhirnya dikembangkan jadi sebuah bakat kan. Iya, dan itu kaget banget sih, karena kayak tanpa harus kayak intens diajarin orang, dia udah belajar sendiri. Jadi kayak seneng banget sih ngelihat kesungguhan dia. Dan dengan dia kan anak pertama, jadi adiknya tuh ngeliat, jadi adiknya ikut-ikutan, jadi kayak lucu aja gitu. Jadi kayak jadi kita nggak perlu effort lagi untuk ngajarin anak kedua. Dia udah ngelihat kakaknya kayak gitu, langsung ikut gitu. Betul, dan menularkan sesuatu yang baik juga. Menularkan tadi sesuatu Kak Titi yang bilang baik kan, dikelilingi orang-orang yang baik ya akhirnya kan jadi menular, semuanya juga jadi baik kan. Bener itu tadi kan, dengan kita ya kalau dalam hidup ini emang aku udah kebiasa kayak udah baik-baik aja lah kita, nggak usah, ya nggak sih, kayak kita nggak usah begitu ada masalah kita menghindar aja. Maksudnya yang calon bakal jadi masalah langsung menghindar, nggak usah di dunia ini sudah penuh dengan drama, nggak perlu ditambah drama lagi, nggak perlu deket-deket sama drama. Jadi kita memang kita harus memilih sih, maksudnya berteman dengan teman yang baik, dikelilingin lingkungan yang baik. Dengan gitu otomatis kita jadi dapat positive vibes-nya gitu. Iya, setuju banget. Ini bisa kerasa nih vibe positif yang ada di sekitar sini. Ini karena Mbak Mary nih, vibes-nya positif nih. Tapi aku suka banget sih ngelihat, apalagi kan sekarang dengan rumah yang dipenuhi dengan segala macam keceriaan gitu kan. Anak-anak juga sering main di sana, temennya anak-anak juga sering main di sana juga gitu ya, karena masa-masa anak-anak ini adalah masa-masa yang mereka paling ingat pastinya kan ketika mereka dewasa nanti. Makanya kita juga harus selalu memberikan memori indah ke mereka setiap harinya gitu. Jadi kayak Tian selalu kasih tahu ke aku, ya aku bersyukur sih si Tian bener-bener dia tuh perhatian banget ke anaknya. Dia tuh sampai bilang gini, kayak aku sempet yang sibuk banget, terus dia bilang kalau bisa sih tetap diatur waktunya supaya bisa tetap memantau perkembangan anak juga. Iya bener juga ya, jangan sampai aku melewati momen perkembangan anak gitu. Jangan sampai orang tahu duluan si Juna bisa apa, kayak bisa apa gitu. Jangan sampai orang lebih tahu duluan daripada aku gitu. Iya. Itu setuju banget, karena anak aku yang paling kecil cowok sekarang 10 Desember ini bakalan 11 gitu. Dan suaranya sudah mulai berubah. Dari yang cowok anak cowok kan kalau cewek nggak terlalu berubah ya, tapi kan anak cowok ini udah mulai kerasa suaranya berubah. Aku ngerasa kayak wow, ini bentar lagi dia nanti pasti udah jadi remaja, udah beda banget gitu. Jadi udah malu dipeluk ya gitu-gitu ya. Jadi lagi melihat proses perubahannya gitu. Dan itu kayak wah ini banget kan, kayak momen berharga banget ya, bisa ngelihat prosesnya mereka dari lahir sampai sekarang tiba-tiba udah gede gitu. Betul. Seru deh. Tapi kalau ingat masa-masa kecil, nah ini pertanyaan kedua buat Mbak Titi, apa masa kecil yang paling diingat? Masa kecil yang paling ingat aku itu mungkin kalau Mbak Mary lihat tampilannya gimana, coba kasih feminin. Iya. Terus apa? Anggun, terus cantik, berwibawa, pintar. Kecilnya tuh tomboy banget. Masa? Aku tuh suka nongkrong di sungai. Aku kalau mama nyariin aku, mama udah tahu pasti di pohon jambu. Jadi aku amat sahabat aku nongkrongnya di atas di pohon jambu. Makan jambu sambil ngerumpi gitu. Terus ya dulu sih karena agak kebon ya rumahnya, jadi kayak nyari-nyari capung gitu-gitu. Nyabutin singkong, bakar singkong gitu. Jadi emang kalau misalnya hujan di belakang rumah, dulu masih belum jadi komplek tuh belakang rumah, kalau hujan tuh jadi air, kita berenang di situ. Astaga, genangan air. Jadi air pakai ban mobil. Jadi kayak masa kecil aku tuh benar-benar tomboy dan adventure. Pokoknya senang banget. Tapi lahirnya di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Tapi emang karena lingkungannya tuh mungkin agak di pedalaman banget gitu, yang
masih ada sawah yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku paling seneng explore alam gitu. Kena becek-becek di sawah seneng, kecebur-kecebur di lumpur tuh malah seneng gitu. Jadi kayak mama begitu aku pulang pasti ya kotor lah ini, hey mandi gitu. Jadi emang tomboy banget sih dulu. Oke. Jadi inget ini iklan sabun. Oh iya. Nyambungnya ke situ ya. Story. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kotor-kotoran habis itu kan mandi pakai sabun. Jadi aku tomboy, ceria yang pasti. Aku tuh seneng jadi badutnya teman-teman. Jadi suka yang ngelawaknya gitu, yang heboh deh. Terus kecil-kecil tuh karena aku punya komik banyak tuh, dulu suka baca komik, suka disewain ke orang-orang sekitar gitu, ditarik-tarik gitu dan lumayan lah cari-cari duit. Zaman-zaman dulu komiknya berarti apa? Marichan. Iya kayak gitu-gitu, kayak Candy, terus topeng kaca. Nah, topeng kaca tahu ya? Nggak tahu. Oh ya, ada topeng kaca tuh kayak Maya Kita Jima story gitu yang tentang acting. Nah, gara-gara itu aku jadi pengen acting. Jadi seneng acting gara-gara dia karena ada teknik-tekniknya loh, walaupun itu cuma komik, cuma ada tekniknya. Terus kayak wah, gue pengen jadi aktris, pengen jadi aktor lah gitu. Oh, jadi dari situ. Dari situ. Karena emang dia keren banget di situ lah pokoknya. Jadi awal aku pengen jadi pemain film dari situ. Berarti awal transformasi dari seorang tomboy yang suka becek-becek, yang bandel menjadi sosok yang feminin. Sih sebenarnya aku itu ya ya mungkin tetap rambut panjang sih dari kecil tetap. Cuma maksudnya udah mulai berani-berani dandan dikasih tahu kakak. Aku kan anak nomor 5. Kakak yang cewek 2, terus cowok 2. Jadi semua baju-baju yang dari kakak aku tuh aku pakai gitu. Warisan. Jadi aku nggak pernah beli baju baru kecuali Lebaran. Jadi warisan gitu. Jadi kamu dandan dikit dong, tomboy banget gitu. Soalnya baju aku kayak sama kakak cowok aku gitu loh. Seneng pakai celana yang santai gitu-gitulah sama kaos gitu kan. Jadi sekali-sekali dandannya ini doang agak-agak feminin dikit. Jadi ya kakak aku yang jadi ngajarin. Dari situ berarti. Dari situ. Dan akhirnya mulai ikut casting berarti umur berapa tuh? Jadi SMP kayaknya kakak aku ngelihat aku tuh sering ngaca-ngaca gitu loh, kayak narsis gitu loh, sering gaya-gaya. Jadi kalau misalnya masuk kamar aku pasti ngeliat aku lagi dancing, gaya-gaya lihat cermin gitu. Wah, ini anak kayaknya seneng ini nih gitu, seneng jadi pusat perhatian gitu kan. Kayaknya dijadiin model aja deh gitu. Mau aku bilang gitu kan. Nah, waktu itu kakak aku zaman dulu masih ada telepon umum, tau gak sih? Oh iya, tahu dong. Iya, zaman dulu masih ada telepon umum, dia lagi ngantri di telepon umum, tiba-tiba ketemu fotografer. Oh astaga, zaman dulu yang ada ini kan, ada kotak kotak umum biru kan? Itu. Bisa ada telepon kartu sama telepon koin. Kayak telepon koin, iya benar. Dan kamu mau nggak jadi model? Dia pertama nawarin kakak aku yang pertama. Enggak deh, aku enggak mau jadi model, cuma adik aku mau. Akhirnya aku difoto sama fotografer itu. Akhirnya dimasukin ke ajang pemilihan majalah remaja gitu. Iya. Dan ya udah, alhamdulillah ternyata juara 1 waktu itu cover girl Aneka. Oh astaga, Aneka yes. Aneka yes. Juara 1 itu pun masih juara ada satunya juga majalahnya. Enggak udah sih sekarang. Ada ya Aneka yes. Padahal semuanya kan teman-teman dari situ kebanyakan ya. Kayak ya Raffi kan juga dari situ kan. Irfan Hakim juga dari. Benar. Indra Bruggman gitu kan. Dan tiba-tiba juaranya juga nggak sengaja, dan kayaknya karena beruntung aja sih gitu, karena di saat orang-orang pas malam pemilihannya tuh udah pada modal semua kan, pakai makeup artis, ada yang mamahnya lengkap lah. Aku nggak punya makeup kan, karena kan aku tomboy gitu. Padahal waktu itu udah SMA ya. Aku cuma modal 1 lipstick doang. Lipstick itu aku ingat banget warnanya nude gitu. Jadi aku cuma pakai di sini sama di sini sama di sini. Modal 1 lipstick. Buat semuanya nggak pakai apa-apa gitu. Terus modal pede aja sih. Alhamdulillah juara 1. Aneh sih. Dan disitulah awal dari segalanya. Akhirnya membuka banyak kesempatan. Benar, itu jadi kayak lebih dikenal gitu-gitu. Oke. Kita kayaknya berarti ini satu era, ya kan? Satu era, benar. Karena kan kalau zaman majalah, telepon umum, Aneka. Dulu ada Aneka, ada Anita, mode, gadis, bener, kawanku, iya benar. Iya. Sekarang apa kabarnya? Kayak mungkin sekarang udah online, tinggal kan, gadis mungkin masih ada. Online. Iya. Mode udah nggak ada kali.
Kayak udah ya. Nggak tahu ada. sih Zaman aku. dulu banget lah pokoknya. Oke, wow. Berarti itu udah berapa tahun? Berapa puluh tahun yang lalu? Berapa puluh ya? tahun yang lalu? Itu aku tahun 95. 95. Kalau yang majalahnya itu 97 menangnya. 97. Gitu. Oke. Aku masih di Jakarta waktu itu. Masih di Jakarta 97 ya? berarti aku SMA kelas 2. Oh, Lulus SMA kelas 3. Iya. Mirip. Oke. Nah, tapi kan kalau tadi mendengarkan sekilas masa lalu dan sekilas apa yang dimiliki sekarang, itu kayaknya wah happy, kayaknya banyak banget hal-hal yang sangat disyukuri. Tapi saya yakin di balik semua hal yang disyukuri itu pasti ada masa susahnya. Apa masa tersulit yang pernah dialami? Masa dalam sulit hidup? tapi yang aku anggap sekarang tuh kayak sesuatu yang tetap happy sih, tetap bahagia gitu. Mungkin dianggapnya dilihat orang sulit, tapi buat aku tetap kita jalaninnya santai sih gitu. Jalanin kehidupan, maksudnya pas dikasih susah ya udah gitu. Cuma jadi sedih ya. Aduh. Apa ya masa sulit ya? Oh, mungkin gini. Papa. Papa aku kan waktu itu kayak baru dapat uang pensiun gitu kan. Terus dia pengen kayak bisnis gitu. Terus dia kayak ditipu gitu. Paling itu yang sulit sih, karena kasihan keingetan dia udah kerja keras puluhan tahun, terus tadinya dia berpikir bisa senengin anaknya dengan berbisnis, tapi karena belum pengalaman jadinya kayak ditipu gitu. Itu sih yang sedih sih. Tapi ya saat lagi kayak gitu tuh kita sambil kayak ngayal-ngayal gitu loh. Ih hebat nanti kalau papa sukses gini gitu. Iya pada semangat kayak gitu. Cuma ya begitu kayak ditipu yang kayak gitu. Oh ya udah nanti juga insya Allah diganti lagi dengan yang lebih baik gitu. Jadi aku tuh banyak diajarin sama mama sama papa aku tuh kayak untuk bukan pasrah sih, kayak nerima gitu apapun ikhlas, nasib ikhlas gitu. Jadi kayak, dan ternyata bener nggak lama setelah itu dengan kita ikhlas, dengan kita usaha, ternyata ada jalan lain lagi yang ternyata bikin kita oh iya ya, dengan itu kita jadi belajar, terus habis itu kita jadi lebih menabung, lebih menghargai semua hal lah, jadinya kita bisa nabung lagi dan bisa stabil lagi. Cuma lumayan sedih sih inget papa aku karena kan dia udah nggak ada ya, dia udah almarhum, jadi kayak iya maksudnya seandainya dia masih ada sekarang gitu, mungkin dia kayak bisa lebih aku bikin happy lagi gak sih? Ya gak sih kalau masih ada gitu. Kayak gitu aja sih. Cuma sisanya sih alhamdulillah udah happiness semua. Maaf ya, soalnya aku gampang ini sih, orangnya gampang kayak tiba-tiba sedih. Iya. Thank you for sharing. Aku ini. Thank you. Thank you for sharing. Iya. Tahun berapa itu berarti? Itu tahun berapa ya? Aku masih kecil sih. Mungkin 94-an ya. Benar-benar kayak sebelum aku jadi model gitu loh. Jadi kayak ya mungkin dengan aku mulai berkarir gitu-gitu kayak mulai ngebuka jalan lain untuk keluarga kita. Betul. Walaupun waktu itu masih kecil, tapi sebenarnya itu udah cukup mengerti sebenarnya untuk tahu apa yang terjadi yang dialami oleh orang tua. Iya, pelajaran-pelajaran itu bikin aku untuk kayak nggak boros gitu loh. Jadi kayak lebih setiap ada aku tabung gitu. Jadi kayak aku nggak yang kaget begitu ada habis buat beli ini buat beli ini gitu. Jadi dengan kejadian itu tuh bikin kita semua belajar untuk setiap ada rezeki atau apa kita selalu simpen gitu. Iya. Ya, sebagai seseorang yang selalu berprasangka baik, pasti selalu ada hal baik yang pastinya bisa disyukuri. Benar, dan yang aku senengnya lagi tuh keluarga aku tuh bener-bener solid banget gitu loh. Kita tuh rame, jadi kayak aku inget juga papa tuh waktu itu nganterin aku kuliah aja rame-rame loh. Jemput aku kuliah juga rame. Kayak teman-teman aku pada kayak itu sekeluarga yang jemput lo tiap cuma jadi karena lucu banget. Mbak Titi doang kali mungkin. Apa? Ya nggak tahu deh, papa kayak kata mama sayang sih banget. Papa kayak sayang banget gitu loh. Jadi kayak
lucu aja, rame-rame mama papa pada jemput. Iya nggak setiap saat sih, cuma kayak beberapa momen tuh kayak rame aja gitu. Jadi kita kemana-mana tuh sering kayak seneng rame-rame gitu. Iya. Dan itu kenangan yang dibuat oleh orang tua dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang diingat dan itu yang pengen aku iniin juga ke anak-anak aku. Mereka juga harus merasakan kebahagiaan seperti yang aku rasain gitu, disayang orang tua kayak gitu ya. Keluarganya solid gitu, yang saling support. Betul. Padahal mungkin terlihat sederhana ya. Maksudnya ketika waktu itu mungkin papa mama jemput atau nganterin kuliah, mungkin nggak kepikiran bahwa ini sesuatu hal yang bakalan diingat banget ya. Anterin aja. Tapi rasa cinta dan bahagia yang sangat penuh hari itu melekat gitu, sampai sekarang gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak setiap inget tuh seneng ya gitu. Iya. Apa masih ingat nggak komentar papa ketika mungkin pertama kali ngeliat, wah kamu jadi di cover di majalah nih anak saya nih. Iya, papa seneng banget sih, papa bangga banget gitu, kayak wow gitu. Soalnya kan aku di sekolah juga aku nggak yang menonjol yang apa namanya kayak idola atau apa gitu loh, yang aku tuh pemalu banget dan yang nggak, pokoknya yang bukan cewek populer lah gitu. Jadi kayak dia agak-agak kaget tuh bisa juga kamu ya. Jadi yang kayak gitu yang pemalu tapi ternyata bisa juga jadi model. Berproses. Berproses gitu. Apa sih biasanya yang kamu lakukan untuk bisa mengatasi masa-masa sulit itu? Yang aku lakukan itu apa ya? Ya aku berusaha terus. Jadi gini, saat aku merintis karir, maksudnya aku sambil sekolah juga harus tetap jalan terus. Cuma kayak karena kita waktu itu berlima ya, jadi aku tuh nggak kedapetan mobil. udah kakak pertama, kedua, jadi kita kemana-mana aku naik kendaraan umum. Jadi aku naik bus, casting tuh, dan kan kalau casting belum tentu dapet ya. Jadi kayak satu hari aku bisa ke beberapa tempat, casting iklan ini, casting sinetron ini, jadi kayak rajin banget gitu. Kalau gagal coba lagi gitu. Jadi kayak nggak pernah putus asa gitu. Nah jadi dari situ aku jadi kayak menghargai setiap pekerjaan yang aku dapat gitu, dapat benar-benar seneng banget. Dan dengan kayak gitu mungkin aku jadi kayak lebih menghargai orang sekitar juga gitu loh. Jadi aku nggak mandang ini yang perannya kecil, nih perannya gede kayak gitu-gitu. Karena zaman dulu kan bahkan nggak dipanggil nama, dipanggilnya berdasarkan itu nih pakai baju ini nih. Benar, aku tahu sih. Jadi kayak waktu aku jadi ekstras juga waktu itu dipanggilnya nama, yang baju bunga-bunga lewat kayak gitu. Tapi lucu jadinya, kayak wah seru banget sih pengalaman itu gitu. Ya tapi bagaimanapun juga sesulit apapun keadaan itu pasti bisa dilalui. Benar. Sesulit apapun selalu ada jalan keluarnya. Kan biasanya jangan pernah nyerah sih setiap apapun, karena kadang-kadang mungkin kata-kata orang suka ngebikin kita drop ya. Ya nggak sih? Suka mengecilkan kita atau apa. Jangan pernah bukan yang nggak dengerin sih, maksudnya mungkin beberapa saran dan kritik yang memang membangun kita tetap dengerin, nggak apa-apa. Tapi kalau yang terkesan menjatuhkan atau apa, kita nggak usah terlalu pusing. Setuju. Gitu. Kita harus selalu explore diri kita. Mungkin kita kurang gini, mungkin kita kurang gitu. Jadi aku banyak evaluasi juga. Misalnya aku ada peran apa gitu, aku selalu periksa, aku selalu evaluasi kira-kira apa nih yang harus aku bikin gini-gini. Terus nextnya step ke depannya apa, karena kan di dunia entertainment kan luas dengan segitu banyaknya orang-orang yang berbakat juga. Jadi kita emang harus selalu inovatif juga sih. Setuju, sangat setuju. Harus selalu kreatif. Betul. Dan sesulit apapun itu tidak akan sesulit melupakan Rehan. Yang katanya baik hatinya. Iya benar-benar. Astaga, nggak tahu kenapa itu muncul terus di FYP. Ada terus gitu bener. Kan. Astaga. Lucu sih tapi seru. Lucu. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Berarti udah pertanyaan keempat. Udah setengah jalan. Oke, nah kalau tadi kan tentang masa-masa sulit gitu. Sekarang hal paling spiritual, magical, mukjizat apa yang pernah kamu rasakan? Ada 2, jadi pertama 3 sih jadinya, karena anaknya 2, jadi momen melahirkan itu tuh benar-benar momen yang menurut aku magical banget, yang aku bahagia banget. Wow, ternyata aku bisa menjadi ibu ya, karena kan untuk bisa mendapatkan keturunan tuh waktu itu sulit buat aku. Waktu itu aku butuh 3 tahun.
dimana aku awalnya agak bisa dibilang kayak antara dua, antara nggak paham sama yang kedua agak sombong sedikit kali ya, karena kayak kan gampang ya gitu, dikira gampang, ternyata nggak semudah itu gitu mendapatkan keturunan. Jadi emang aku harus kayak usaha banget sih waktu itu. Jadi pas momen aku hamil pun aku nggak berani GR dulu sampai bener-bener lahir gitu. Sampai anak aku lahir, alhamdulillah gitu. Pada saat hamil sepanjang berapa bulan tuh aku kayak berdoa terus semoga lancar gitu loh. Jadi pada saat dia lahir, wah itu bener-bener momen yang indah banget sih, yang magical banget buat aku. Karena itu udah penantian beberapa tahun kan. Bener gitu, dan yang adiknya yang kedua juga. Pokoknya kayak sepanjang aku menikah sampai aku punya anak, sampai sekarang momen sama anak-anak itu kayak wow, indah banget sih buat aku. Dan oh ya, mama tuh momen yang ketiga ya. Tadi kan baru dua momennya. Oh berarti dua-duanya nih miracles banget ya. Semua miracles banget. Yang ketiga itu saat mama aku divonis dia tuh kayak sakit jantung gitu loh, dan fungsinya tuh kayak tinggal 5% lagi. Itu aku shock banget. Aku kayak aduh gitu kan, sedih banget. Itu kapan? Itu tahun 2018. Aku kaget banget karena mama tuh kayak baik-baik aja gitu loh. Cuma emang kadang kalau dia jalan jauh tuh agak kayak capek gitu, ngos-ngosan gitu. Tapi kita nggak ngeh, kita kira emang biasa gitu. Jadi tuh aku kaget banget, dan kita emang benar-benar harus gerak cepat banget karena kan fungsinya tinggal sedikit ya. Jadi emang berpacu dengan waktu. Jadi kita cari dokter-dokter yang kira-kira yang kita percaya gitu untuk handle. Momen dia masuk ruang operasi itu benar-benar aduh, aku udah kayak lemes banget gitu. Sampai kita nunggu, harusnya kan 6 jam. Ternyata 8 jam. Itu gugupnya minta ampun gitu. Tapi begitu denger operasinya berhasil, itu benar-benar luar biasa banget gitu. Puji Tuhan. Kayak dari tadi yang kalau ditanya nggak jauh-jauh dari keluarga ya. Harusnya lebih ke karir juga ya. Enggak sih, tapi kan itu menunjukkan satu hal yang sangat konsisten. Karena ketika di awal satu hal yang paling membuat kamu bangga kan kamu bilang ya keluarga. Lagi-lagi kan maksudnya keluarga, anak itu aja sesuatu hal yang memang consistently ya, itu sesuatu hal yang selalu ada di hati dan di pikiran kamu dimanapun juga, apapun juga. Benar. Ya kan, namanya juga walaupun sebagai pengusaha ya kita pasti banyak suka dukanya, banyak naik turunnya ya, tapi ya hal terpenting lagi-lagi balik lagi ke keluarga. Siapa yang sudah membesarkan kita dan siapa yang kita besarkan sekarang gitu. Iya benar. Dan momen dia masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa berhasil lagi dan berkumpul bersama keluarga, itu momen yang indah banget, yang kayaknya aku nggak mau ngelewatin satu hari pun tanpa mama, istilahnya gitu. Makanya mama tinggal di rumah aku bersyukur banget gitu. Dibolehin juga sama Tian, alhamdulillah. Jadi seneng tiap pagi bisa ke kamar dia, malam mau tidur bisa ngobrol-ngobrol gitu. Karena ya mungkin ini satu hal juga yang kamu juga pernah sempat sharing bahwa ya kamu nggak mau mengulangi masa-masa yang dulu di saat mungkin papa pergi. Iya benar banget. Karena di momen papa pergi tuh kayak ngetok aku sedikit tuh kayak iya, aku kan lagi sibuk stripping sinetron yang dari pagi sampai malam, jadi tuh nggak sempet ngabisin waktu sama beliau gitu. Jadi begitu beliau pergi tuh kayak tinggal mama kan, orang tua gitu kan, papa udah nggak ada, jadi aku benar-benar harus banget meluangkan waktu untuk mama aku kayak gitu. Happy banget. Seneng banget. Happy that she's healthy juga kan. Iya benar. Ya zaman sekarang itu tadi kita juga harus mentalnya kita juga harus happy. Jadi kita harus selalu pikirin apa yang bikin kita happy ya. Misalnya keluarga gini quality time, semuanya kita jalanin aja yang bikin kita happy. Bener gak sih? Setuju gitu. Itu harta yang berharga khususnya di zaman-zaman sekarang. Bener. Pertanyaan kelima, apa kebiasaan unik atau paling aneh yang dimiliki oleh seorang Titi Kamal? Kebiasaan unik apa ya aku ya? Yang paling aneh ya, harus nanya orang ya. Aku nggak ngeh ya, cuma kayak aku nggak punya kebiasaan yang gimana sih, agak
biasa aja sih, normal aja sama orang-orang. Cuma mungkin yang lucu keluarga aku yang unik. Papa aku tuh kalau manggil anak kan anaknya ada 5. Zaman dulu kan belum ada handphone kan gitu. Ya ada sih, cuma maksudnya masih terbatas. Jadi manggil anak-anaknya pakai siulan. Siulannya beda-beda. Oh iya? Iya, jadi kalau kita kayak ke supermarket, ke mall dipanggilnya pakai siulan. Oh kalau iya? anak-anaknya lagi di sini gitu, kalau disiul pada datang satu-satu. Oh iya, iya lucu banget. Iya lucu banget. Jadi kayak bisa disiulin nggak? bisa, cuma aku sebenarnya udah agak lupa sih. Cuma aku inget yang kakak aku, soalnya kakak aku paling panjang dan paling bagus. Kemana ya? Aku udah lama gak siul. Kayak gini nih. Kayak gini tuh Pak. Itu kakakku yang keempat. Iya. Ada nadanya, ada yang versi panjang, terus dia punya yang versi pendek. Oh lucu banget. Lucu banget ya. Jadi kayak misalnya dia di kamar, dia manggil anaknya tuh pakai siulan. Oh iya. Kalau zaman sekarang kan ya udahlah pakai HT. Iya. Jadi atau nggak teriak gitu kan. Iya, kayak gitu. Ada yang Kalau manggil kamu gitu. Itu kakak yang pertama kayaknya. Kalau aku, kalau nggak salah itu ya. Oh. Itu udah agak lupa. Cuma itu yang paling unik sih. Lucu. Kalau kamu enggak ya? Enggak. Kayaknya gue doang ya berarti. Kayaknya di keluarga saya juga jarang yang bisa siul kecuali saya kali ya. Tapi lucu loh. Cuma yang lucunya gara-gara diajarin papa cara siul. Waktu itu aku lagi SD, lupa bawa alat musik kan. Waktu itu kan pelajaran kesenian gitu, disuruh bawa alat musik. Ada yang bawa seruling, ada yang bawa pianika, ada yang bawa apa. Aku lupa bawa apa-apa. Ya udah, saya siul aja satu lagu kebangsaan gitu, satu full gitu, kenceng banget lagi. Jadi semua teman-teman kelas pada datang ngeliatin siapa yang siul. Kayak gitu. Oke. Dulu nggak pakai siul, tapi aku ingat banget kalau dijemput. Saya kan waktu itu dijemput pakai mobil kalau di sekolah kan banyak tuh orang klakson. Nah jadi untuk bedainnya klaksonnya ada nadanya. Iya, gitu. biar dari jauh bisa ini mobil udah dijemput nih. Iya. Lucu. Bisa. Tapi baru keinget gara-gara tadi Titi sharing tentang siul. Aduh, astaga lucu banget. Sih, itu yang lucu ya. Iya. Tapi sekarang nggak dipraktekin ke anaknya dong? Enggak sih. Kayaknya jadi good idea juga sekali-sekali aku harus create untuk mereka berdua. Coba biar jadi kenangan juga. Biar jadi kenangan. Iya, benar. Dan kode juga. Jadi ya kan? Kode juga kan. Jadi kalau kode. manggil di tempat rame ya, kalau lagi jalan-jalan gitu. Kode. Soalnya kan kalau kita panggil nama orang jadi tahu namanya kan, kadang-kadang bahaya. Benar. Oke. Iya. Bisa jadi. Oke. Pertanyaan ke-6. Kalau Mbak Titi punya superpower, pengennya punya superpower apa? Dan kenapa? Kalau aku kenapa ya? Emang aku kalau punya superpower, aku bisa berenang di laut yang paling dalam tanpa harus kayak pakai tabung oksigen kayak gitu. Karena aku seneng banget dunia bawah laut. Aku kan seneng diving tuh dulu. Sekarang sih udah jarang, udah agak takut. Cuma begitu aku ke bawah laut tuh dengan sunyi, senyap gitu tuh, dan aku melihat berbagai dari mulai coral, dari semua jenis hewan laut tuh kayak bahagia banget gitu loh, kayak damai, tenang gitu. Dan ya aku pengen sih explore di bawah laut kayak gitu-gitu dengan bisa jadi kapal selam ya. Ya seneng aja karena emang aku suka sama dunia bawah laut gitu. Baru tahu. Iya, aku suka banget laut. Iya. Pantesan sering pergi ke ke laut. Iya, senang. Ya kan? Jadi kalau disuruh pilih gunung apa laut, aku laut pilihnya gitu. Karena kayak lebih menarik di bawah situ gitu. Iya. Suka nggak laut? Aku suruh pilih laut sama gunung lebih ya. pilih gunung kali. Kenapa? Dingin. Lebih dingin dan lebih adem. Iya. Tapi aku nggak pernah diving sih. Cuma seru banget. Kata orang sih itu bagus banget karena itu satu dunia yang indah banget dan nggak pernah bisa, kamu nggak bakal bisa ngebayangin betapa indahnya sampai kamu benar-benar melakukan itu. Baru you can really appreciate it gitu. Kalau sekarang saya bayangin sih ya biasa aja gitu kan. Iya, kayak di dunia lain benar. Karena kan kita udah biasa di darat begini kan, segala macam ketemu dengan orang ini itu. Jadi kalau di bawah situ tuh kita kayak lebih damai, tenang, kita tuh kayak lebih tenang, lebih zen gitu. Wis. Oke. Gitu. Tempat paling yang disukain biasanya kemana? Tempat paling tempat traveling ya. Yang tempat Banyak traveling ya. ya. Aku suka Iceland. Keren banget sih. Dengan aku ke
ke gua yang es semua tuh kayak wow gitu. Sama yang ke Black Sand Beach-nya itu kayak kayak pantai semuanya hitam, pasirnya, terus udah gitu banyak bongkahan emas, kok emas sih, bongkahan es gede-gede banget gitu. Oke. Tempat syutingnya Game of Thrones bukan sih? Kalau nggak salah. Oke, Iya, oke. gitu. Bulan apa tuh paling bagus untuk kesana? Bulan ini antara Oktober sampai Februari kan. Karena di situ momen yang paling indah sebenarnya Februari, karena di situ tuh ada aurora borealis. Nah itu juga keren banget kan, bagus banget gitu. Jadi kayak wow, itu paling favorit sih menurut aku. Iya. Aduh, jadi pengen, itu salah satu in my bucket list juga. Iya wajib tuh. Iya, Tapi wajib harus ya. dua versi ya. Ada yang versi summernya datang sama yang versi winternya. Karena summer juga cantik banget kan dengan si air terjun hijau semua. Tapi antara dua itu lebih for the first timer mendingan winter dulu harus kali winter, ya. Karena winter. harus hunting aurora borealis. Iya, Jadi kayak iya. dia ada turnya khusus gitu. Betul. Jam 12 malam gitu-gitu nyari-nyari. Seru Semoga banget, dapet. bagus banget gitu. Oke. Yeay. Jadi pengen traveling lagi nih. Iya harus dong. Buat healing-healingnya. Buat healing. Oke. Pertanyaan ke-7. Oke. Pilihan tersulit yang pernah Titi hadapi. Aduh, apa ya pilihan tersulit yang pernah gue hadapin? Kalau orang apa sih biasanya? Enggak, kalau orang apa biasanya? Macam-macam. Antara Ada yang sulit untuk keluarga atau karir gitu. Keluarga atau karir, atau bahkan sulit misalnya menikah dengan siapa. Ada sulit untuk banyak sih, tergantung. Iya mungkin sebenarnya nggak ada pilihan yang sulit sih buat. Iya bukan nggak ada sih, gimana ya? Mungkin ini kali ya. Kalau misalnya kita nanti tuh pilih anak atau pilih suami, kan sekarang suka ada yang nanya gitu kan, gitu kan. Nah itu sulit karena dua-duanya benar-benar aku happy banget gitu sama mereka. Ada yang pilih kan mungkin suami gitu kan, ada yang pilih anak. Nah itu mungkin buat aku sulit sih, karena aku kayak nggak bisa milih karena benar-benar pengen sama semuanya. Susah untuk udah memilih. Itu aja kali ya, lebih aman. Pilihan tersulit. Kalau kamu pilihan sulit apa? Pilihan sulit. Iya kayaknya kalau memang ditanya bagi seorang wanita ya itu sih, kalau misalnya pilih antara kan suami atau anak itu juga gitu ya. salah satu pilihan yang sulit sebenarnya. Bener. Oke. Ya karena kalau kan karir mendingan karir atau jadi rumah tangga? Iya. Jadi yang mana? Kalau ini nggak boleh nanya sekarang. ya? Boleh kan, boleh pertanyaan satu terakhir. Iya. Lebih penting jadi ibu rumah tangga apa karir? Suruh pilih yang mana? Kalau ditanya ke saya, jadi saya jawab sekarang ya. Ini satu pertanyaan. Aku kepo. Boleh. Kalau buat saya, sebenarnya saya lebih prefer, awalnya saya lebih prefer jadi ibu rumah tangga. Awalnya. Kenapa? Terus? Karena mama saya itu ibu rumah tangga. Dan sebelum melahirkan saya sebenarnya dia kerja. Tapi gara-gara melahirkan saya, akhirnya dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berhenti kerja, pokoknya ibu rumah tangga. Jadi karena dari kecil udah kebiasaan melihat dan mungkin udah didoktrin gitu kan. Jadi aku merasa bahwa aku bisa menjadi wanita yang seutuhnya kalau aku juga menjadi seperti itu, yang ngelayanin suami, yang mensupport anak-anak gitu kan, jemput anak dan segala macam gitu. Nah awalnya seperti itu. Nah cuma kan hidup memberikan pilihan yang berbeda, dan ketika aku mengetahui tentang diri aku sendiri pun juga berbeda gitu. Dan saya pernah berada di dalam duanya. Jadi ketika jadi waktu dulu, jadi saya yang cerita. Ini Titi Show ya, Titi Show. Ganti Titi Show. Ya. Nah, jadi waktu dulu kan begitu nikah, kita kan memang bisnis bareng sama suami gitu, dan pada saat itu kita memutuskan, memang nikahnya muda sih, umur 24. Jadi begitu saya lulus 22 itu langsung dilamar. Tapi kan waktu itu kita belum punya apa-apa. Jadi kita kasih ya udah 2 tahun dulu lah, kita kumpulin uang sendiri, nikahnya usia 24 tahun gitu. Nah, jadi pada saat itu kan baru mulai bikin bisnis, baru semua kan di Singapura. Kita benar-benar lagi susah-susahnya dan lagi sibuk-sibuknya. Nah, jadi pada saat itu saya pikir ya udah, kita memang sama-sama menunda untuk punya anak. Jadi fokus dulu. Nah, 4 tahun kemudian baru punya anak ya. Puji Tuhan akhirnya dikasih gitu. Nah, jadi ketika pas lagi saya punya anak, bayangan saya, oh ya udah kalau gitu saya pengen coba jadi ibu rumah tangga. I fully dedicate. Betul. Berapa lama nyobanya? Apalagi pada saat itu kan sebenarnya dari segi financial juga sudah
mapan lah, udah bisa, udah bisa lah. Jadi sebenarnya tanpa saya kerja pun juga bisa nih kalau saya mau full time di rumah gitu ngurusin anak. Ya tapi disitulah saya ngerasa bahwa that's not me gitu. Karena justru saya ngerasa ketika saya di rumah dan maksudnya ini apa ya, bukannya mengecilkan pekerjaan rumah ya, karena saya benar-benar merasa saya lebih fulfilling kalau bukan cuma anak-anak tapi saya harus ada aktivitas. I have to do something gitu. Dan ya itu sih yang membuat saya merasa akhirnya kenapa nggak dua-duanya? Karena I become a happy mom justru ketika saya beraktivitas juga gitu, kan tetap punya karya juga kan jadinya. Betul. Nah jadi disitulah awalnya akhirnya ya saya tetap selain jagain baby, kan selama di Singapura itu nggak punya babysitter sama sekali, dan saya nggak mau ngasih ke babysitter, pokoknya semua kita urus sendiri gitu kan, sampai kira-kira 1,5 tahun gitu. Jadi ya adjusting, baru akhirnya ya disitulah akhirnya kita berpikir, my husband juga lebih prefer saya bersama dengan dia membangun bisnis daripada benar-benar full time mom gitu. Nah itu kan keputusan saya. Iya beda-beda kan. Beda-beda. Nah tapi ketika sekarang anak-anak sudah besar, saya tanya lagi ke mereka, karena kan bukan cuma mamanya dong, sekarang udah bisa diajak ngobrol. Jadi saya nanya kedua anak saya, kamu lebih prefer mama kerja atau jadi ibu rumah tangga fully? Dia bilang no mom, you have to work. Mama harus kerja gitu kan. Awalnya sedih, aduh apakah mereka nggak mau sama saya gitu kan ya. Ternyata alasannya ya karena kalau mama kerja nanti kita bisa jalan-jalan. Iya benar. Jadi bisa lebih. Oke. Itu kata yang kecil ya, bercanda. Tapi setelah itu ketika saya tanya seriously, no, maksudnya kan emang kamu nggak butuh, kan mama bisa spend time waktu sama kamu juga lebih banyak segala macam bla 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 dan seterusnya. Ya tapi jawabannya dia khususnya yang besar itu mengejutkan saya sih. Jadi selain dia bilang you already spend enough time with us gitu, karena kan memang kita juga selalu spend quality time dan selalu banyak momen-momen gitu, dan mereka tahu saya dan my husband really do that. Tapi satu hal yang dia bilang, no mom, you have to work. Kenapa? Karena kalau enggak you wasted all your potential and everything that you have done for the rest of your life gitu. Jadi dari dewasa banget ya. Dari situ aku merasa berarti anak ini mengerti bahwa ketika mamanya beraktivitas itu bukan mengejar uang, tapi ya karena memang ada sesuatu hal yang memang harus dikembangkan gitu, bakat dan talenta gitu. Jadi itu sih yang akhirnya membuat saya jadi lebih semangat, bekerja. Karena dia bisa mengerti makna dari bekerja yang sesungguhnya untuk terus yaitu mengupgrade diri dan berkembang dan berkarya menjadi berguna ya, dan kan at least masih banyak banget dibutuhkan oleh orang banyak gitu loh. Untuk apa ya, untuk konsultasi mungkin untuk apa segala macam. Jadi emang pinter banget anaknya bisa bilang begitu gitu. Hebat loh. Jadi aku happy karena at least bukan cuma keputusan saya doang, tapi kan at least I ask them kan, saya tanya kepada mereka. Benar. Dan gitu. itu bagus sih. Jadinya kita nggak yang kayak cuma maunya kita aja, tapi kita harus tanya sama mereka juga segala macam gitu. Iya benar. Jadi itu sih kalau pilihan antara dua itu berarti sekarang saya berarti ibu bekerja. Iya, ibu bekerja. Ibu bekerja. Gitu. Yeay, keren. Thank you. Semoga menjawab pertanyaan loh. Udah sangat menjawab sih. Cuma kali ini loh diperbolehkan untuk bertanya biasanya sebelum menjawab pertanyaan. Iya, cuma untuk titik amal. Langsung kepo aku soalnya, mumpung inget langsung ditanya. Boleh, tapi nggak apa-apa. Tapi ya itu sih, sometimes kan itu menjadi dilema semua wanita kan. Betul. Ibu bekerja atau ibu rumah tangga. Ya menurut saya sih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Itu kan semuanya pilihan. Bergantung sama kondisi masing-masing keluarga juga kan. Gitu. Betul. Yang paling penting adalah ya bagaimana kita bisa menjadi ibu yang bahagia. Benar. Ya anak kan? Anak juga bahagia. Gitu. Dan apapun pilihan kita ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Benar. Dan tanpa membandingkan dengan satu yang lainnya. Benar. Gitu karena sih. Sebenarnya semua ibu apapun yang mereka lakukan itu
Iya bener, nggak bisa dibanding-bandingkan gitu, nggak bisa si ibu ini paling bagus nih anaknya jadi pada juara semua, si ibu ini paling bagus anaknya jadi gini, nggak ada, semuanya sama, semuanya menginginkan yang terbaik untuk perkembangan anaknya. Iya. Dan yang saya selalu bilang ke diri saya sendiri khususnya, kadang-kadang kan menjawab keresahan diri sendiri ya. Have I done enough for my kids? Apakah kita sudah memberikan yang segalanya belum gitu? Tapi as I always remind myself, they don't need a perfect mom. They just need a happy mom, gitu, yang nggak perlu sempurna gitu kan. Bener. Jadi gitu deh ceritanya. Keren. Kembali ke Titi Show. Oke. Tapi emang ada regular bikin YouTube dong. Iya. Yes, kadang sih kayak ya kadang collab juga gitu. Senang sih. Nanti sharing lebih banyak lagi nih di channel YouTube-nya Titi Kama. Nanti di YouTube aku juga ya. Yes, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe. Titi dan Tian. Oke. Pertanyaan terakhir karena ini udah 8 berarti. Gak sadar ya udah terakhir. Gak sadar. Berarti pembelajaran hidup apa yang paling selalu diingat? Pembelajaran hidup. Iya, kita harus selalu berbuat baik sama semua orang, nggak pernah membeda-bedakan siapapun itu, bukan karena ada apanya. Dan nggak ada ruginya juga kok selalu berbuat baik sama orang gitu, karena dengan kita berbuat baik di lingkungan kita juga semuanya jadi lebih positif dan lebih happy gitu kan. Dan kita juga jangan lupa juga untuk selalu rajin menabung, itu bener banget karena kita nggak pernah tahu kan ke depannya seperti apa, yang kayak kemarin tiba-tiba ada pandemi kan, tiba-tiba apa, harus rajin nabung, sekecil apapun itu harus selalu ditabung gitu. Dan selain itu juga keluarga itu harta yang paling berharga. Jadi emang kita harus selalu create momen-momen indah bersama. Jangan pernah sia-siakan keluarga kita gitu, dan selalu memberi manfaat untuk orang banyak. Kayak gitu. Oke, setuju. Boleh tambah pertanyaan terakhir nggak? Boleh. Terakhir. Okay. Ya, karena kan aku waktu itu sempat baca postingan kamu tentang surat cinta kamu yang dari zaman dulu pas lagi LDR tahun 99. Udah kayak Dilan ya. Kayak film Dilan. Iya. Tapi kan masih disimpan, masih dikenang gitu kan. Karena masa-masa itu kan cukup susah tuh. Sejujurnya itu Tian yang nyimpen, aku nggak punya. So romantic. Itu surat Titi ke Tian. Itu semua dia simpen di dalam satu box. Wow. Terus dia posesif banget sama itu. Jadi kayak kalau misalnya kayak ada, aku boleh pinjem nggak sebentar? Jangan lupa yang rapih ya, balikin lagi gitu. Ya seneng sih jadinya berharga di mata dia gitu. Disimpan banget gitu. Wow. Dari kita awal kenal, dari yang kaos aku itu yang udah lama banget, berarti sekarang udah 23 tahun lebih ya, itu kaos tuh masih ada gitu. Kaos yang aku kasih waktu kita long distance kan, saling ngasih kaos kan, disemprot sama parfum waktu itu buat dibawa ke Jerman. Tian juga kasih kaosnya dia ke aku. Astaga. Wow. Kayak gitu. Zamannya ini masih telepon umum ya. Iya betul. Wartel. Yang wartel yang kalau nelpon itu pakai calling card, iya, yang harus nabung dulu. Iya, yang zaman dulu juga pakai apa tuh? MIRC. Iya, MIRC. Iya, salah masuk saluran. Pakai hashtag. Aduh, pokoknya. Iya. Anak zaman sekarang nggak tahu. Tapi dulu tahu nggak sih momennya 3 detik gratis? Tapi di luar 3 detik bayar. Apa tuh? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Waktu itu ada promo gitu, provider gitu. Jadi kita kalau nelpon nggak lebih dari 3 detik. Berantem gitu, pacaran gitu. Kamu di mana? Nanti yang di seberang nextnya, aku lagi di sini. Aku nanya kamu sama siapa? Gitu terus. 3 detik. Tapi kalau lebih dari 3 detik kena 10.000. Astaga. Aduh lucu. Wow. Masa-masa itu. Iya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kan memiliki suami yang setia sampai hari ini. Amin. Itu kan suatu anugerah. Ya kan, apalagi seorang public figure juga gitu. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya supaya bisa memiliki suami yang setia? Nah. Waduh. Kayak gitu kayaknya nggak ada tips khususnya ya. Karena semua bergantung sama pribadi masing-masing gak sih? Karena kan sekarang lagi rame nih, cukup rame tentang selingkuh segala. Tergantung masing-masing. Itu kan karena emang kebetulan aku beruntung aja dapat suami yang memang ya dianya sendiri juga mau terus
gimana ya, bersama-sama dan menjalani komitmen gitu ya. Kadang-kadang kita mau se-effort apa untuk kayak kita pantau terus atau kita apa, tapi kalau emang orangnya nggak mau digituin ya nggak sih gitu. Kayak ya ini karena sesimpel aku emang beruntung aja sih dapet suami yang memang seperti itu, yang menghargai aku, terus kita juga mau menjalankan komitmen bersama-sama dan kompromi gitu. Dan kita juga nggak boleh terlalu posesif, terlalu ngekang gitu. Kayak kita tetap harus punya quality time masing-masing, makanya dia bisa tetap hangout sama teman-temannya, aku juga bisa punya quality time sama teman-teman aku. Jadi kayak saling agak santai lah gitu, bisa dibilang gitu kata-katanya. Iya. Kayak gitu, jadi kayak kompromi, nurunin ego juga, nggak boleh terlalu keras juga. Karena dulu aku keras orangnya, waktu aku lagi awal-awal tuh dikit-dikit berantem, dikit-dikit putus gitu loh. Jadi kita tuh kayaknya udah heboh di awal, jadi sekarang udah tinggal ya udah. Kan namanya udah 20 berapa tahun bersama? Udah 23 tahun. Jadi kayak 3 tahun pertama awal pacaran tuh yang kayak heboh banget gitu loh. Yang katanya pacaran 10 tahun putusnya mungkin lebih dari 10 kali. Iya, putusnya banyak banget. Sampai dia warning, ya udah nanti kalau misalnya minta putus lagi nggak bisa balik lagi. Oke, sejak itu nggak berani ngomong. Gitu. Iya, tapi memang tapi memang setuju sih. Maksudnya bagaimanapun juga rasa cinta itu akan berubah menjadi sebuah komitmen bersama gitu. Dan kalau memang sudah berkomitmen ya tetap of course kita juga tetap harus meng-create momen itu ya. Bukan berarti cinta berubah menjadi komitmen, berarti kalau gitu nggak perlu ada cinta-cinta sparking lagi, enggak kan? Nggak jauh-jauh dari karir sih sebenarnya. Karir itu kan kita harus inovatif terus, kalau enggak kita redupkan gitu kan contohnya kan. Jadi sebenarnya cinta itu harus selalu dipupuk terus, bener, walaupun udah mau sampai 10 tahun, 20 tahun, berapa tahun, harus dipupuk terus dan harus kreatif terus kita. Kita ngapain lagi ya? Oh, kita jalan-jalan ke sini loh, kita explore ini yuk, kita ini yuk. Jadi selalu menciptakan suasana baru bersama gitu. Jadi nggak yang kayak bosen gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ya itu tadi kita tuh mungkin sama suasananya aja yang bosen, jadi kita kayak bikin apa lagi nih biar nggak bosen gitu. Iya, bersama dengan orangnya menciptakan suasana baru. Iya, jadi orangnya bukan mencari orang yang baru. Iya, orangnya sama terus, cuma suasananya yang suasananya yang berbeda. Benar. Setuju. Thank you so much sekali lagi sudah berbagi. Sukses terus Mbak. Sama-sama. Ntar gantian cerita-cerita di benar. akun YouTube-nya Titi dan Tian. Sukses terus. Kira-kira aku nanya apa ya nanti? Sukses buat semua lini bisnisnya. Amin. Untuk lancar semua juga ya buat semuanya. Amin. Makin sukses pokoknya, dan yang paling penting sehat dan bahagia. Amin. Thank you. Thank you.